raditu billahi billah rabba wa bil bil islam islami dina dinan wa wa bil bil muhammadin muhammadin nabiyyan nabiyyan wa wa rasul rasulan. rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahma. fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak mulai, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi safri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak akan absen dari Pak Abdul Aziz, sudah hadir? Hadir semua ya? Ini ada yang tidak Hadir hadir semua Pak, pada kesempatan kali ini. hadir semua Pak. Hadir semua. Oke ya. Abdul Baik, Aziz, Pak. kita akan mulai pembelajaran. Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini tentang menjadi pribadi berintegrasi dengan sifat amanah, jujur, dan adil. Ya, ini kita akan membahas tentang ini. Maka sebelum kita mulai, kita akan mengetahui dari tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian sikap amanah, jujur, kemudian mengetahui cara berperilaku amanah, jujur, kemudian memberikan contoh tentang sifat amanah, jujur dalam keseharian, kemudian meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala apa yang kita lakukan. Dia menunjukkan hikmah sikap jujur dan amanah, kemudian membuat kegiatan, membuat poster nanti ya. Baik, kita mulai pelajarannya. Ya, sebelum kita mulai, coba kalian perhatikan anak-anak pada pertanyaan yang Bapak ajukan. Coba dibaca Pak Amir. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang sifat amanah? Kedua, apakah kalian pernah diberikan suatu amanah? Yang ketiga, apakah kalian pernah dipercayai seseorang untuk melakukan sesuatu? Nah, Diki coba dijawab. Iya Pak, sifat amanah itu sifat dapat dipercaya Bapak. Jabatan dapat dipercaya misalnya kita diberi uang saku sama orang tua untuk jajan 10.000. Nah itu nanti ya kita dajaki 10.000, nggak kita buat untuk yang lainnya, misalnya kita buat pakai main PS atau apa begitu Pak. Atau kita dititipin uang sama teman karena waktu olahraga Pak, ya saya bawakan biar nggak hilang gitu Pak. Nah, pengertian amanah secara bahasa amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab namanya amanatan, berarti aman, teram, tenang. Kemudian sementara dalam bahasa Indonesia amanah diartikan sebagai suatu yang dititipkan pada orang lain. Ada juga, sedangkan secara istilah itu amanah berarti pemenuhan hak-hak. Ya, jadi di sini kita diberikan amanah pada Allah kan dalam kehidupan ini. Amanahnya itu contohnya ya beribadah, contohnya sholat, yang wajib-wajib terlebih dahulu. Itu berarti amanah itu bisa kita simpulkan bahwasanya itu memberikan sebuah tantangan untuk kita itu bisa aman dan tentram. Dalil kewajiban bersifat amanah. Dalilnya gimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'a. Dalil ya. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah pada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum pada manusia, hendaklah kamu tetap secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Cakupan amanah. Cakupan amanah itu ada amanah kepada Allah, amanah kepada sesama manusia, dan amanah kepada diri sendiri.
kita bahas yang pertama dulu. Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pembahasan pertama itu amanah yang dimaksud di sini adalah tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Contohnya untuk amanah yang dimaksud ini berarti apa ya? Berarti sebuah perintah ya. Misalnya apa? Melaksanakan sholat, puasa, kemudian juga ibadah-ibadah yang ada tuntunannya. Oke. Kemudian yang kedua, tugas keagamaan yang dimaksud berhubungan dengan tujuan diciptakan manusia di sini ya tadi yang sudah Bapak sampaikan. Jadi di sini kita diberikan amanah. Amanahnya yaitu berupa ibadah kalau pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham nggih? Kalau kepada Allah itu menyangkut kaitannya dengan ibadah yang diajarkan atau yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Amanah kepada sesama, yaitu yang masuk di sini sesama manusia, entah itu kaum muslimin atau orang-orang di luar atau non muslim. Nah, yang pertama amanah kepada sesama manusia adalah segala sesuatu yang diperintahkan ya di sini dibebankan kepada manusia dari manusia lain baik dalam bentuk materi ataupun non materi. Sementara jika berhubungan dengan hutang maka harus mengembalikan hutang tersebut. Kita paling tidak berhutang boleh, tetapi ya ingat hutang itu yang namanya hutang itu juga harus dibayar sesuai dengan perjanjian. Oke, selanjutnya amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri ini adalah tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi diri kita. Contohnya pelaksanaan amanah terhadap diri sendiri antara lain adalah menjaga kesehatan, ya. Berperilaku amanah dan meyakini bahwa amanah merupakan titipan sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Dia menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Yang namanya ini ya, membuat poster melalui aplikasi ya, nanti poster masing-masing siswa itu membuat 3 ya berarti ya, bagaimana kalian itu bisa memberikan informasi berkaitan dengan poster dan adil, amanah, jujur dan adil. Begitu ya anak-anak. Oke, untuk Ya Bapak. kegiatan kita pada siang hari ini. Siap. Kalau masih ada pertanyaan, besok lain waktu kita akan bahas. Ya, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.